Dari mana Pak? Dari Mempawah. Dari bawah. Iya. Boleh dulu. Oh silakan. Apa kabar nih? Kabar saya alhamdulillah baik. Kedatangan saya ke sini adalah berniat baik. Itu Iya. Untuk ngomong-ngomong aja, weh. Iya. Asli dari mana? Andi kalian? Asli. Saya Mempawah asli. Mempawah asli. Mempawah asli. Di mana? Bapak saya Mempawah. Muatan sukun kami. Kenal dengan kenal. Keluarga besar Mempawah tuh. Iya kan? Dari mana ada ke Tanjung tuh ramai keluarga. Melayu kan? Melayu. Oh asli Pematang Sukun. Tuh. Mama nih. Iya. Kalau saya lahir sini. Lahir sini. Siapa keluarganya Pematang Sukun? Mion yang Mion ada Mion. tuh. Hah? Pak Mion tuh. Pak Mion yang ada jual buka warung kan? Ada. Ada yang jual rokok bukan? Dia ke laut. Ke laut. Mion. Ya Matang Sukun situ lah situ tuh ada Pak Penseng. Woi. Itu yang daya tuh. Senambe. Ya, udah meninggal yang polisi dulu. Pak. Semangat Kak Babi. Lah kami tak kenal tuh bapak kami tak kenal aja tuh. Asli dari sana. Ya dah. Sangke saya dari Sambas. Bukan. Saya Mempawah. Mempawah bang ya? Iya. Saya Penibong. Oh penibung. Aku penibung tuh ada gak keluarga tuh. Siapa? Cuma tak kenal lah kami. Yang kenal tuh cuma Datuk Mion tuh. Tak kenal kan Jang Mion, tak kenal ke? Pada begitu kenal saya, tapi kalau orang Si kenal Is, dengan aku saya. nama anak tuh si Is, Duan apa anak. Si Nah bisa saya Kalau cari. Sudin kenal Sudin. Sudin mana? Sudin. Sudah tuh laki anak laki. Laki makcik. Pematang Sukun nggak? Siapa? Kenal dengan ini enggak? Endi. Hmm? Endi yang ke radio tuh, yang Roy, Bang Roy. Endi. Ke pedalaman tuh. Nah, ada YouTube-nya tuh Roy Channel. Roy Channel. Ya, Kenal enggak? Nah, itu anaknya. anaknya. Ah, Masih muda. keluarga wala ya. Nah, ke pedalaman ada gak ramai. Siapa? Kenal nggak dengan si An? Anwar bah, si An. Tahu. Pak muda tuh subuh mak nih. Mall sekali nak jum, indek situ adik-adik situ kumpul tuh. Tapi kalau orang sih dengan saya kan ada semua. Tanya aja nama Mamam Suratman, Mempawah, insya Allah kenal gitu lah. Iya. Lama tuh. Terima kasih, saya telah diterima untuk silaturahmi di sini ya. Kan? Saya ucapkan terima kasih lah tuh. Ya. Satu, kedua, saya ini hajat saya sini begini. Pertama, saya mohon maaf nih, ya kan, jangan salah paham. Iya. Saya dapat informasi Bang Andi ini ikut jemaat Ahmadiyah. Iya, gitu ya? betul. Betul ya? Betul. Jadi udah berapa lama tuh Bang? Tahun 2001 saya masuk. 2001 berarti 2001. udah 20 tahun. 20 lebih. 20 lebih. 21 tahun kan? Iya. Iyalah. Jadi yang dulunya Islam biasa gitu ya, macam sini. Waktu kecil ya umum. Islam sini macam mana kita Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Jadi kan memang kalau kita ngasihkan fatwa MUI, terus ormas-ormas Islam tertentu kadang-kadang memang bilangnya kita ini terlarang, memang terlarang Bang. Kalau bagi dia kan, saya yang buku legalitasnya saya kehabisan. Kalau ada saya kasih abang satu, abang kan ngerti hukum kan? Mau saya kasih tadi sebetulnya satu, cuma saya kehabisan. Ini program terbaru kita keluar tahun 2019 Bang. Ya, Ini bahwa kita resmi. Oke. Terus ini SKB 12 butir yang menyatakan bahwa di sini jelas nih. Abang baca lah yang ini. Iya nanti saya baca di rumah. Ini SKB saya pun punya. Iya boleh saya baca rumah nanti. Abang bagi saya nih ya. Oke. Jadi maksudnya begini tadi dulu bahwa dilarang tadi surat keputusan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri itu yang nomor 1 tahun 79 nih yang saya maksudkan nih. Bukan SKB 3 menteri tadi, lain lagi adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau paham kepada orang yang sudah beragama. Iya. Gitu Pak. Saya tidak nyalakan abang. Artinya orang yang menyebarkan itu katakanlah mau balik. Iya. Artinya kita udah tahu misalnya orang ini udah punya agama, lalu ada agama lain. Orang lain ngajak dia menyebarkan agama kepada orang itu tidak boleh.
begitu Pak. Betul. Paham kan maksud saya kan? Saya paham. Oke. Jadi saya ini kan sering ditanya-tanya kawan, Iya. terutama Kabupaten Mempawah nih, kan begitu. Karena saya ya ditokohkan juga lah, kan begitu. Jadi apalagi ini abangnya asalnya dari Mempawah nih, kan begitu. Iya. Saya mau tanya satu ya bang. Nah, tanya Bang. Boleh nggak? Boleh tanya. Boleh saya tanya nih. Boleh. Benar. Bisa nggak dibalik ke keyakinan asal ahlu sunnah wal jamaah? Maaf Bang ya. Ini sih kalau seandainya ini maaf lah ya. Kalau saya baca dari arah omongan abang nih, abang nih bilang saya ini bukan Islam lagi dah sebetulnya. Saya tak ada ngomong gitu. Tapi kan arahnya tetap ke situ nih. Itu menduga saya tidak ngomong begitu. Cuma fatwa MUI saya tetap berada Iya betul. fatwa MUI. Oke. Betul. Kalau saya landasan saya Quran dengan hadis cukup. Iya, fatwa MUI itu juga landasan Betul. tuntutan as-sunnah, hadis ya, dan Al-Quran. Saya tidak punya kapasitas untuk berbicara dalam konteks agama lebih luas karena saya bukan ahlinya. Begitu Pak. Kalau saya gini Bang, abang kan nanya tadi nih, bisa enggak balik ke yang itu ya. semula gitu kan? Kalau saya tuh Bang ya, masalah keyakinan tuh Bang, itu udah mutlak Bang. Tak bisa diganggu gugat. Ya begini aja Bang ya, abang saya kasih umpama kayak gini aja lah. Keyakinan saya dengan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tuh sebagai Imam Mahdi tuh, itu final Bang. Final ya. Nah, kalau dia itu Imam Mahdi itu memang dia Imam Mahdi yang dijanjikan kedatangannya oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini, saya tidak Belum Bang, belum. Ini kan final nih, saya bilang tadi keyakinan saya tuh mentok gitu kan, bukan mentok lah istilahnya, yakin 100% kalau Mirza Ghulam Ahmad ini Imam Mahdi. Sama dengan keyakinan saya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai khataman Nabi, Nabi terakhir. Itu tak bisa diganggu gugat Bang. Kurasa keyakinan abang dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir pun sama. Kalau kedudukan itu di hati saya sama dengan di hati abang sama, macam mana saya bisa ngerubahnya Bang? Nah, jadi gini, kalau ponis begitu, kalau saya yakinnya saya bahwa Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya dan Mirza Ghulam Ahmad bukan Imam Mahdi. Bukan, karena Imam Mahdi itu sekarang ini belum muncul. Dan Imam Mahdi itu pun adalah dari terah atau keturunan Rasulullah nantinya. Itu yang saya ketahui diajar oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Betul. Jadi artinya keyakinan kita jadi berbeda nih. Beda memang. Saya tidak percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Imam Mahdi. Bukan seperti yang disebutkan Mesias apa segala macam. Artinya beda nih kita. Beda, iya betul. Oke ya. Tentu saya sebagai sesama muslim harus juga menyampaikan. Saya tanya dulu orang tua Andi Karyanto nih, orang tua awak, bapak awak Ahmadiyah ke bukan? Bukan. Berarti awak ada berlawanan dengan orang tua dulu, kan begitu? Tak sama lah kan? Dia memang tak sama, tapi dia tak pernah melarang saya masuk Ahmadiyah. Tak pernah. Iya, tak melarang, tetapi kan artinya udah lain lah, dah paham lah, kan begitu. Jalan baru yang mana meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai begitu. Bang Andi, saya ini ngomong di kiri kanan belakang saya ini ramai orang. Iya. Saya pergi dulu ini kan artinya demi untuk menciptakan situasi kondusif. Iya betul. Aman dan damai, tidak ada percekcokan yang melibatkan banyak pihak. Paham ya? Jadi itu yang harus dipahami dulu. Saya juga sebagai ketua LSM Mempawah Brani, Mempawah semua insya Allah kenal dengan yang namanya Maman Suratman nih, begitu Pak. Dan saya beginilah orangnya, tak mau hanya mendengar cakap orang. Iya. Saya bertemu langsung, saya silaturahmi ke sini. Iya. Mendengar langsung kan. Tapi sesuai dengan keyakinan asal saya sebagai seorang muslim, betul. ahlu sunnah wal jamaah, melihat ada perbedaan ini tentu saya ada keinginan gitu, mengajak Bang Andi untuk baliklah kita gitu Pak, untuk balik
ke jalur Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mesti saya ucapkan. Iya. Tapi kan tetap keputusan ada sama saya kan. Iya itu awal lah kan. Tapi saya artinya udah tahu. Ibarat kata kalau ada jalan yang salah kan saya kabar ini bukan ini jalannya, bukan sini gitu Bang. Iya. Tapi kalau lah misalnya Bang Andi berpendapat loh saya pula yang salah misalnya, itu urusan situ. Betul Bang. Jadi gini Bang ya. Sebagai sesama muslim, abang kan wajib mengingatkan kan ya. Jadi abang harus perlu tahu kayak gini Bang ya. Saya membaca buku yang keluar dari LPPI itu tahun 2001. Lembaga pengkajian waktu itu kan. Dan penelitian Islam. Saya pernah baca yang ngarang Amin Jamaluddin. Buku orangnya pokoknya Amin Jamaluddin, dia tokoh. Dia pergerakannya mirip dengan inilah. EPI ini. Pokoknya tujuannya bahwa dalam buku dia tuh Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan sama. Saya baca bukunya tuh. Isinya tuh tentang pembajakan Quran, tentang kitab sucinya Ahmadiyah itu bukan Quran, nabinya bukan Nabi Muhammad, naik hajinya ke India. Kitab sucinya apa? Kitab sucinya Al-Quran lah kalau kita. Bukan Tazkiro. Iya katanya Tazkiro. Abang perlu tahu gini Bang ya. Tazkiro kan kita perlu tahu kayak gini. Apa tuh? Saya tak ngerti. Tazkiro ini gini. Dia tuh kumpulan ilham, kasab dan mimpi yang dialami oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ini bukan disusun sejak di zaman dia, waktu dia masih hidup. Bukan, jangan salah lah. Ini pengalaman rohani dia. Dia disusunnya sejak kekhalifahan yang kedua. Khalifahnya yang kedua. Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad. Jadi Ahmadiyah ini khalifah gitu. Sistem kekhalifahan. Sistem khalifah. Iya. Terhadap negara ini mau bagaimana? Enggak, kita sistem kekhalifahannya bukan kekhalifahan yang istilahnya menguasai negara-negara, bukan. Sistem kita cuma bergerak di bidang kerohanian ya. Jadi kalau masalah agama, saya tuh bukan Bang. Kalau masalah seumpamanya masalah sholat, masalah puasa, zakat, hukum Quran, hukum hadis, kita semuanya patuhnya kepada beliau. Karena beliau lah yang menjelaskan hadis, menjelaskan. Beliau itu siapa? Inilah khalifah kita yang sekarang. Siapa sistem itu? kekhalifahan dari Ahmadiyah nih. Oh gitu. Siapa? Sekarang itu nih, Bapak lihat jadi situ. Itu lengkap semua tuh. Oh situ, tak jelas. Saya kan pengen. Jadi sekarang tuh khalifah yang kelima Pak. Khalifah yang kelima Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Jadi kita nih kalau dibilangnya gini, tingkatkan dalam istilahnya gini ya. Kita ini kan berjamaah semuanya dari yang bawah sampai atas nih semuanya patuh kepada dia saat ini nih. Untuk saat ini, untuk kebaikan negara ini, seumpama nih Indonesia nih, usahakan orang Indonesia tahajud bersama, rutinkan nih selama berapa bulan nih. Nah dia instruksikan kita harus patuh dengan dia, tak boleh langgar nih. Ini kekhalifahan yang kami ini pakai kayak gini, bukan untuk istilahnya. Misalnya kalau negara bilang A, khalifah bilang B, macam mana tuh? Kita patuh dengan negara Bang. Gitu. Karena dia pun sistem Ahmadiyah nih harus loyalitas dengan negara. Oke. Jadi bagaimana pendapat awak? Sepengetahuan saya bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini dulunya adalah seorang ulama pejuang Islam melawan penjajahan Inggris di India. Lalu dalam satu masa dia hilang dari India, dia pergi ke Inggris kurang lebih 3 tahun. Dari Inggris dia balik lagi ke India dan pada satu hari sholat Jumat, lalu dia mengaku dia sebagai nabi. Nah, macam mana awak jelaskan dengan saya nih? Maaf Bang ya, kalau masalah yang itu tuh, kalau mau dijelaskan panjang Bang ceritanya Bang. Oh gitu. Panjang ceritanya. Panjang. Iya. Jadi kalau abang dengar dari bukan Ahmadiyah, tentu abang dapat pahamnya yang keliru, bukan yang aslinya. Makanya kalau abang mau bertanya, usahakanlah abang sekali-sekali pergi ke tempat membalik Ahmadiyah Pontianak. Dia lebih ngerti Bang. Di mana tuh tempat membalik? Kalau abang mau hari Jumat karya apa pergi ke Jalan Dr. Sutomo tuh. Nomor berapa? Jalan Dr. Sutomo Gang Karya 2B nomor 2. Nomor 1. Nomor 1 Jalan Gang Karya 2. Gang Karya 2 B1. Gang Karya 2B nomor 1 Pontianak. Gangnya Jalan Dr. Sutomo kan. Gangnya Gang Karya 2B nomor 1. Kalau abang sering ke Polda, abang boleh bawa Pak Kapolda langsung ke tempat dia. Karena dia dekat dengan Pak Kapolda. Oh gitu. Iya. Dekat dalam artian apa tuh? Urusan masalah Ahmadiyah nih Pak. Oh gitu. Iyalah, Kapolda artinya sebagai aparat kepolisian tentu tugasnya adalah menjaga kamtipmas. Iya, betul. Dengan siapapun,
tentu pihak kepolisian akan berada di tengah. Betul. Nah, kan sebagai lembaga penegak hukum Iya. juga kan begitu. Mhm. Mungkin masalah terkait dengan agama, keyakinan itu bukan ranahnya Kapolda. Iya. Kapolda hanya bagaimana situasi daerah ini aman dan kondusif, begitu. Itu urusan Kapolda. Jadi berapa anak nih? Kalau saya 3. Mana anak? Iya. Yang mana anak? Ini anak, ini anak. Oh, masih kecil. Ini kalau Ini anak saya, yang itu anak saya tuh. yang ini. Suami mana? Kerja Di mana? ke sana Di mana? hutan Oh, siapa nama suami? Arman Udang. Arman Odang itu suami kau. Enggak, betul Pak. Kalau mau cari informasi yang benar tuh, usahakanlah cari dari Ahmadiyah yang sebenarnya lah ya, yang lebih memahami gitu. Soalnya gini Bang ya, aku nih rasa lucu Bang. Kita ngomong bahasa Melayu lah, kita ini lucu gini. Orang ini taunya Ahmadiyah ini sesat, kafir segala macam kan. Fatwa kafir itu dapat dari mana? Gitu aja, pasti dibilang MUI. Kan? Sekarang MUI ini kan kita ini sama-sama manusia, sama-sama memahami Quran, sama-sama memahami hadis. Cuma dasar dia bilang Ahmadiyah ini sesat ini dari mana? Cuma karena dia memahami bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi, sebagai Nabi Isa. Sepengetahuan saya, kalau MUI membuat satu putusan, Iya. itu tentu melalui pengkajian. Betul. Rujukan itu tadi tentu ada di atasnya. Saya boleh nanya Abang nggak? As-Sunnah dan Al-Quran. Iya betul. Karena boleh. kami ini pakai sunnah dan Quran juga Bang. Sama semuanya. Kami tak ada satu ayat punya kami. Sila tanya, kita kan diskusi. Kita diskusi. Kalau menurut Abang, NU ini benar nggak? NU benar nggak? NU itu adalah organisasi. Betul, sama. Ahmadiyah pun organisasi. NU adalah organisasi Islam yang dibentuk oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mantap. Sip. Terus? Itu adalah organisasi Islam, bukan aliran, Jadi- juga bukan agama baru. Jadi Ahmadiyah nih bukan agama baru. Dia nih pun merupakan organisasi juga, aliran dalam Islam. Harus Abang tahu. Jadi kalau seandainya kenapa baru sekarang Ahmadiyah ini dibilang sesat? Padahal kenapa waktu di zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari Ahmadiyah tidak dibilang sesat loh? Kiai Haji Ahmad Dahlan, anak apa tuh? Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia pun tidak pernah bilang sesat tadi itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk Iya Muhammadiyah. betul, Muhammadiyah. Abang kalau organisasi Nahdlatul Ulama, Abang ikut enggak kira-kira? Masuk nggak? Saya semua organisasi Islam saya tidak ikut. Tidak ngikutnya. Nah, berarti Abang perlu baca ini lah Bang ya. Kalau bisa usahakan ya. Muktamar NU yang ketiga tahun 1928 Abang baca Cuma sama saya pertegas, kalau saya keyakinan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah betul. yang mengimani ya rukun iman ada 6, Sama, Bang, sama. rukun Islam ada 5, Sama. itu saja. Iya, sama. Mengucap 2 kalimat syahadat. Sama. 2 kalimat syahadat itu Mau nanya syahadat saya ada macam mana syahadat enggak? tauhid dan syahadat rasul. Mau nanya syahadat saya enggak macam mana? Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Cuman masalahnya Iya. Mirza Ghulam Ahmad ini tadi. Dia nih Bang. Tapi saya tidak mau bahas ke sana karena bukan kewenangan saya. Iya betul. Iya kan? Artinya adanya masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda, yang mana sering sekali menjadi masalah. Kayak kemarin di Sintang. Gini Bang ya. Gimana? Orang tuh salah Bang sebetulnya Bang. Abang pikir sendiri lah gini. Kalau orang ini tidur. Terus yang bangun nih nyenggol nih, disiram naik lah apalah. Yang tidur ke yang bangun yang salah? Caranya. Mana bantu Mak Solat. Ya kalau di Enggak Bang. contoh kasus awal tuh. Kalau kasus yang seperti itu, yang nyiram lah ya pelaku lah. Pelaku kan? Pelaku oke, cuman persoalannya. Satu lagi pertanyaan saya. Iya. Kalau Ahmadiyah ini asalnya kan dari India kan? Kalau tidak datang dari India, ada masalah nggak di sini? Tidak ada kan? Artinya akan terjadi perdebatan yang panjang. Benar. Kalau tidak dibawa datang dari India sampai ke Jawa, sampai ke Sintang atau sampai ke sini, tak ada masalah. Yang membuat masalahnya adalah orang yang bawa, gitu Pak. Padahal sudah ada
kesepakatan antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 yang saya sebutkan, tidak boleh menyebarkan agama dan keyakinan kepada orang yang sudah memiliki agama atau keyakinan gitu. Sabarnya saya catat ya. Nanti saya tanyakan nih. Iya, silakan. Silakan catat kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979. Apa tadi macam manis ya? Keputusan Kesepakatan antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 tentang larangan menyebarkan agama atau keyakinan kepada seseorang atau kelompok yang telah memiliki agama atau keyakinan. menyebarkan Agama atau keyakinan kepada seseorang atau kelompok yang telah memiliki agama dan keyakinan. Bab 3 pasal 4. Ini pernah nggak dikasihkan dengan Badan Hukum Ahmadiyah nih? Apa Yang itu? ini nih. Ini saya pikir tentang ini negara lebih paham. Tentu pasti terdokumentasi. Iya. Tapi selama ini setahu saya Bang ya, setiap apakah dia pelarangan ataupun peringatan, perintah yang dikasihkan oleh negara untuk pihak Ahmadiyah, dia tetap dikasihkan ke pengurus besar Ahmadiyah, pasti dikasih. Tapi mustahil kami tak punya. Ya. Jadi gini Bang ya. Gimana? Masalah yang tadi kan saya pernah nanya sama Bang tadi kan, yang tidur ke yang salah atau ke yang bangun, yang ngacau gitu kan. Selama ini orang Ahmadiyah tuh tidak pernah dia Bang, tidak pernah istilahnya, oh kita tuh gini tak boleh. Kan? Tentu selama ini yang jadi sasaran itu malah kita terus yang disalahkan, karena kita berpaham beda sedikit dengan dia. Gitu Bang. Saya paham apa yang dimaksudkan, tapi saya datang ke sini bukan untuk berdebat, Iya betul. bukan untuk bertengkar, paham ya? Betul. Intinya Bang tadi kan nyuruh saya ini kan balik. Saya mengajak baliklah ke keyakinan asal, ahlu sunnah wal jamaah. Mau nggak kira-kira? Tak bisa. Oke, itu Hawa mengatakan. Yang kedua, tadi saya katakan kedatangan saya ini silaturahim. Iya, betul. Silaturahim dalam rangka untuk membantu pemerintah menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Lebih kurang saya minta maaf. Selanjutnya terserah pemerintah yang memiliki kewenangan ini. Harapan saya terkait dengan kesepakatan tadi antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini harus dipahami juga oleh Mubalik. Mubalik, gitu ya. Yang namanya. Kalau kumpul di sini saya dengar tuh di Sompa ya. Iya. Di masjid apa namanya tuh? Saya lupa pula nama masjid ke Sompa lah. Sompa paling ramai di situ ya, enggak ada Landa. Iya. Ahmadiyah ramai di situ kan? Iya. Mualaf semua. Mualaf tapi Ahmadiyah gitu. Ahmadiyah. Di sana kemenaknya mantap dengan kita, enggak itu. Enggak pernah mempermasalahkan kita. Kemenak Landa. Tak tahulah, saya itu bukan urusan saya, urusan kemenak. Jadi gini Bang ya, ini saya maaf, mungkin pertanyaan saya kasar bunyinya nih Bang ya. Nanya nih, Abang kan kata Abang tadi kan mau silaturahmi ke sini. Sekalian nanya saya mau enggak kalau saya diajak balik lagi gitu kan. Sekarang saya mau nanya kayak gini. Kalau seandainya saya tak mau keluar dari kepercayaan saya, apa yang akan dilakukan? Ini urusan negara. Urusan negara. Oke Bang. Mungkin begitu aja. Saya izin balik. Mungkin pantenon kita burung Irian, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Iya. Lain kali ketemu lagi. Lain kali kita ketemu lagi. Mungkin kita bisa berfoto, saya izin. Boleh. Kita foto ya. Iya, Oke. boleh. Tolong foto deh. Foto enggak nanti kita foto.